Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dihidupkan lagi oleh Allah selepas kematian kita. Karena apa? Karena sesungguhnya tidur adalah saudaranya mati. Jadi kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk bisa hadir ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk duduk di taman-taman surga. Ya. Loh, masih di dunia kok bisa duduk di taman-taman surga, bagaimana? Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, apabila engkau melewati taman-taman surga, maka petiklah buah-buahnya. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adalah majelis ilmu. Ya, majelis zikir, majelis ilmu ini adalah taman-taman surga. Nah, nanti kelak orang masuk kubur, ya, kubur itu adalah lembah daripada lembah api neraka atau taman daripada taman-taman surga. Masya Allah. Supaya kita selamat di kubur, ya, maka bagaimana kita di dunia ini beramal untuk kebaikan, menjaga diri dari perkara-perkara yang najis, ya, terutama air kencing, ya, yang menjadikan azab kubur salah satunya itu, ya. Termasuk di dalamnya kita bagaimana supaya mendapatkan taman-taman surga, banyak duduk di majelis ilmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang orang itu akan merasa GR ketika dia mudah mendapatkan rezeki, ya, mudah memperoleh harta, gitu ya. Padahal rezeki bukan hanya harta, ya. Rezeki juga, ilmu juga rezeki, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan banyak rezeki di dunia. Cuman tidak bisa disimpulkan kalau Allah kasih banyak rezeki di dunia itu menunjukkan orang itu jadi mulia, gitu ya. Mesti apa enggak itu? Enggak. Pernah kamu membaca dalam Al-Quran, ya, Mas ini bisa menyebutkan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Ya. Itu juz amma, ya, maksudnya juz 30 itu. Itu menunjukkan apa itu? Maka adapun orang-orang yang ketika diuji oleh Tuhannya, gitu ya, kemudian dia ditambahkan kenikmatannya, gitu kan, ya, ditambahkan rezekinya, kemudian dia mengatakan apa? Fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan Tuhanku itu sedang memuliakan aku. Kemudian karena manusia itu silih berganti, ya, terkadang naik, terkadang turun, terkadang sehat, terkadang sakit,
Terkadang rezekinya gampang, terkadang rezekinya seret, kan gitu ya. Terkadang terkadang mud-mudan kan begitu. Maka Allah menjelaskan kembali di ayat berikutnya, gimana Mas Andi? Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ya. Sebagian manusia ada orang yang kemudian oleh Allah rizkinya dikurangi, ya kan? Rizki seseorang itu kan berubah-ubah ya setiap saat. Ya, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Bila Allah berkehendak ingin menambah ya ditambah, bila Allah berkehendak mengurangi ya dikurangi, kan gitu. Tapi ada orang yang kemudian punya paham kalau rezekinya sedang dikurangi, maka kemudian dia mengatakan faqulu rabbi ahanan. Ya, dia katakan, wah ini Tuhanku sedang menghinakan aku. Gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi memuliakan ya, urusan memuliakan atau menghinakan tidak terkait dengan rizki itu ya. Rizki itu kehendak Allah, diuji kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit, kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau kita dagang sedang untung Allah memuliakan aku. Wah, merasa dimuliakan ya, GR. Atau ketika dia dikasih rugi, wah Allah sedang menghinakan aku. Apa salahku ya? Nah, jangan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki khazanah Allah ya, memiliki khazanahnya yang diberikan kepada makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Terkadang juga untuk menguji manusia agar siapa yang bersyukur dan bersabar, kan gitu ya. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui siapa hamba-hamba yang bersyukur dan siapa hamba-hamba yang bersabar. Oleh karena itu, kemuliaan dan kehinaan manusia bukan bertambah dan berkurangnya rezeki. Kalau begitu nanti orang yang paling dimuliakan nanti orang yang hartanya paling banyak, ya kan? Nanti yang paling mulia adalah yang hartanya terbanyak, siapa itu? Korun gitu ya. Ya, dulu ada ya, dulu ada di zaman Korun itu ya, semacam orang-orang yang iri ya. Jadi tampak di situ, ditampakkan oleh Allah ketika Korun dan hartanya itu dipawekan ya, pawe Korun itu pawe kekayaan ya. Pawe kekayaan sehingga apa? Sehingga orang melihat betapa banyak ya kekayaan Korun yang dipertunjukkan di situ. Nah, orang ini terbelah menjadi beberapa macam ya. Ada orang yang kemudian tertarik, mungkin cita-citanya ke situ gitu ya. Maka waduh, alangkah bahagianya menjadi seorang Korun ya. Nah, ini akan teridentifikasi keyakinan seseorang ya. Dia benar apa tidak keyakinannya gitu ya. Tapi sebaliknya juga ada orang yang kemudian berta'awud ya. Kalau kita sekarang na'udzubillah min dzalik ya. Karena apa? Tahu bahwa harta kekayaan yang banyak yang tidak digunakan sesuai dengan kehendak dan petunjuk Allah itu tiada lain akan membinasakan dirinya, kan gitu ya. Karena kemuliaan bukan pada harta ya. Harta yang banyak bisa menyelamatkan ketika digunakan untuk apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi sebaliknya harta yang banyak akan menjadi azab ya. Akan menjadi azab ketika dia tidak digunakan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, jadi jangan GR dulu kalau orang punya harta yang banyak,
kemudian dimuliakan Allah, tidak sama sekali. Nah, akan menjadi mulia ketika di ayat berikutnya gimana Mas Ending itu? Apa namanya? Kalla balla tukrimunal yatim. Ya. Akan menjadi mulia apabila harta itu digunakan untuk memberi perhatian, ya kan, kepada orang-orang yatim. Akan digunakan untuk membantu orang-orang miskin, gitu ya, membantu orang yang memerlukan, ya kan, mulia seperti itu. Tapi kalau hartanya tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, maka akan menjadi bahan api neraka, ya. Karena semua akan dihisab, ya. Bahkan Rasulullah menganjurkan satu upah saja, ya, ketika kita makan jatuh itu kan, ya kan, kita jatuh, bahkan kita ambil, ya, dicuci, kita makan lagi, ya, gitu kan. Bahkan ketika kita makan di piring itu, ya, boleh nggak kita sembarang buang gitu, ya. Ini penting sekali nih, ya, karena nanti kalau kita tidak hati-hati, banyak hal-hal yang akan kemudian akan dihisab, ya, oleh Allah, ya. Kita ambil makan sepiring metenteng gitu, kemudian separohnya dibuang, gitu ya. Nah, ini sangat penting, ya, karena itu juga tidak pernah akan terlupa dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Betapa satu upah itu, ya, dia dari mulai menanam sampai panen sampai masak itu kan memerlukan waktu sekian lama kan. Kemudian setelah itu dibuang begitu saja, gitu ya. Nah, itu perlu hati-hati. Termasuk kita apabila makan itu ambil sesuai dengan porsinya. Mendingan tanduk lagi, gak apa-apa, ya. Tanduk lagi enak, tanda bersyukur. Enak banget ini, Masya Allah, nikmatan, ya. Daripada langsung ambil banyak nanti separuhnya dibuang, itu, ya. Ya begitu, ya. Semoga nasihat pagi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.